Bari melaporkan langsung dari Kota Jambi. Di saat ini kita akan ngobrol singkat bersama dengan Bang Fadil Arif. Izin, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh sapa Tribuners yang ada di rumah nih Bang. Ya, siang Tribuners. Oke, siap. Nah, jadi Bang, ini kita ngobrol terkait dengan politik ini Bang. Ini kalau ke depan kita ngebahas saat ini bagaimana politik di kita ini Bang. Ya, saat ini P3 sedang melaksanakan konsolidasi ya dengan merapikan pengurus di tingkat di bawahnya. Insya Allah besok pagi kita akan musyawarah cabang di Kota Jambi yang nanti akan membentuk koordinator untuk menyusun kepengurusan P3 di Kota Jambi. Setelah itu nanti dilanjutkan untuk merapikan PAC yang ada di Kota Jambi sampai ke ranting nantinya. Sehingga strukturnya menjadi kuat. Setelah strukturnya kuat, strategi kita bisa dijalankan bahwa P3 ke depan ini kan mengandung ideologi religius. Bagaimana anak-anak muda ini kita arahkan kepada partai P3 ini. Oke, ini kalau P3 sekarang kalau kita lihat gimana sih Bang untuk penguatan di Pilkada 2024 ini Bang? Ya, kita siapkan dulu bagaimana Pileg 2024 P3 sukses ya. Setelah sukses di Pileg, nanti akan kita tahapan selanjutnya mengikuti Pilkada. Sehingga kita siapkan kader-kader yang mumpuni ya. Kader-kader yang betul-betul menjadi aspirasi ya, generasi Z, generasi milenial nanti untuk membawa arah kebaikan bagi masyarakat yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi ini. Kalau kita bicara terkait dengan kader nih Bang, mungkin ada salah satu atau beberapa tokoh yang mungkin kita munculkan di pilkada ini Bang. Ya, nanti kita identifikasi ya, identifikasi mana yang bisa membawa marwah P3, baik internal maupun eksternal, sehingga P3 ini membumi di tengah masyarakat. Kita tahu P3 ini partai yang berlogikan agama, kita pengen kader-kader yang cerdas, kuat, dan beriman, yang nanti akan fokus kepada pelayanan kepada masyarakat, fokus kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini. Ini Bang, Pilkada 2024 kalau secara angka mungkin agak jauh Bang, tapi kalau kita rasakan ini tentu dekat ini Bang. Ya. Nah kalau kita bicara dengan semakin dekatnya waktu ini, kemudian mungkinkah nanti kita kolaborasi dengan milenial Jambi seperti apa nih Bang? Ya, pertama bagaimana kita memahami apa yang dibutuhkan oleh milenial, bahwa mereka perlu akses ya, perlu jaminan bahwa kepentingan mereka diperjuangkan oleh partai politik. P3 menjadi sarana anak-anak muda, kaum milenial dan generasi Z untuk memperjuangkan kepentingan dan hajat hidup mereka. Karena mereka ini adalah usia-usia produktif ya. Kalau mereka tidak diayomi, mereka tidak diberikan partisipasi, ini akan membahayakan bangsa ke depannya. P3 membuka diri, mereka merangkul anak-anak muda ini supaya bersama kita buat diri kita menjadi orang baik. Orang baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah kalau untuk kita katakan milenial tadi Bang, apakah P3 membuka ruang untuk milenial mungkin bisa menjadi pengurus atau kader di P3 ya, ini Bang? Kita beberapa kader nanti kita lihat ya hasil dari Muscap ini, boleh Samsul saksikan nanti bahwa pengurus kita sudah dinominasi oleh kaum milenial. Nah, kaum milenial dan sebagian nanti ada generasi Z yang akan masuk ke pengurusan. Karena tidak mungkin kita memahami mereka tanpa mengikutsertakan mereka secara langsung. Nah, jadi betul-betul kepentingan mereka yang harus kita perjuangkan. Dan porsi milenial generasi Z ini kan hampir 60% ya, saya mata pilih. Masa dengan porsi sebesar itu mereka cuma menjadi objek saja. Kita mau menjadikan mereka subjek ya. Jadi orang yang berperan aktif untuk menentukan arah politik ke depannya. Karena politik ini akan menentukan kebijakan pemerintah ke depannya. Oke, dan karena juga milenial juga sekarang ini produktif nih Bang ya. Ya, sangat-sangat produktif. Sangat produktif. Dan P3 juga ini menjadi salah satu partai di Jambi juga yang cukup besar, kemudian juga mengambil kader-kader mungkin nanti di Musaf kita tampilkan Bang ya. Ya, kita tampilkan bahwa representasi milenial itu masuk ke dalam P3. Jangan orang berpikir P3 ini partai orang tua. Jadi P3 ini dari yang tua sampai generasi Z itu ada di barisan P3 nanti. Artinya akan ada perubahan mindset lah Bang. Kalau P3 dulu mindset mungkin anak milenial itu partai orang tua nih. Nah ini kita ubah dengan juga merekrut kader-kader dari milenial berarti Bang. Ya, ini partai anak muda yang religius. Anak muda yang peduli dengan keimanan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang atas waktunya nih Bang. Ya, sama-sama. Oke, Tribuners, demikian perbincangan singkat kita bersama dengan Ketua DPW P3 Jambi. Dan nantinya akan ada musyawarah, kemudian juga beliau juga menyampaikan bahwa sudah melakukan konsolidasi, kemudian juga mengubahlah mindset. Mungkin kalau dulu anak milenial mungkin
menyebut mungkin P3 sebagai orang tua mungkin, tapi sekarang P3 sudah mulai berkembang dan mengajak kader-kader juga, kemudian kemurusan juga sudah merangkul milenial. Oke, demikian Tribuners, saksikan live selanjutnya di Tribun Jambi.